Oke teman-teman, sahabat semuanya, bertemu lagi dengan saya Sabta FM. Sebelumnya kita telah membahas kekuatan pikiran, dan hari ini kita akan membahas masalah emosi. Karena emosi berhubungan erat dengan pikiran. Emosi adalah ungkapan perasaan seseorang, rasa sedih, rasa bahagia, rasa marah, dan takut. Secara sederhananya, emosi tadi akan memunculkan emosi yang positif bagi diri kita maupun untuk orang lain, yang emosi yang negatif untuk diri kita dan untuk orang lain, dan emosi netral. Jadi ada 3 emosi yang perlu kita kelola, adalah emosi negatif dan emosi positif. Bagaimana cara pengolahannya? Saya akan memberi trik singkat. Pertama yang harus kita ketahui bahwa emosi itu ada yang terjadi di saat itu, seketika itu, dan ada juga emosi yang masa lalu dan masih terbawa dalam diri kita. Bisa aja emosi yang kemarin, minggu yang lalu, atau tahun lalu. Emosi itu bisa terbawa di dalam diri kita. Cara yang terbaik untuk memanage emosi itu secara tepat adalah, yang pertama, kita memanage emosi yang singkat, yang datang secara tiba-tiba di saat itu juga. Caranya bagaimana? Saya akan kasih video. Emosi yang datang saat tiba-tiba dan singkat, biasanya kita berada di sebuah keadaan di mana kita tidak bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, maka timbullah sebuah emosi. Atau sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan dan apa yang kita citakan dan apa yang kita inginkan. Di saat itu tidak tercapai, maka muncullah emosi pada diri kita. Misalnya hari ini saya trading dan melakukan open buy. Secara analisa teknikal, itu memang dia bullish, saya nge-buy, dan entah kenapa dia balik arah. Biasanya ini terjadi di reversal, dia balik arah, akhirnya kita kena SL atau yang nahan floating, yang averaging. Nah, dalam situasi seperti ini akan muncullah emosi yang singkat. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu sangat sederhana sekali. Di saat saya emosi pada kondisi saya berdiri, maka saya akan duduk untuk menghilangkan emosi itu. Kalau saya emosi di saat saya duduk, maka saya berbalik untuk menghilangkan emosi itu. Kalau saya dari saat duduk, saya emosi, maka saya akan tidur untuk menghilangkan emosi itu. Kalau tidur pun tidak bisa, saya akan mandi, ambil wudhu, sholat, berdoa, dan sebagainya. Nah, ini cara yang terbaik untuk mengelola emosi yang singkat. Memang ada cara lain lagi yang kita bisa gunakan untuk mengolah emosi yang singkat, ya, seperti kita memper-anchor pada diri kita. Ketika kita lagi susah-susah, kita bikin anchor, dan kita lakukan anchor itu dengan cepatnya, kita akan kembali pulih. Tapi itu mungkin tidak bisa saya bahas di sini, dan nanti di video berikutnya. Oke, nah itulah trik untuk mengelola emosi yang negatif pada saat itu, yang datang tiba-tiba. Yang kedua adalah emosi yang berkelanjutan, artinya banyak sekali emosi-emosi yang saling tersangkut paut. Misalnya saya lagi trading MC, atau kena loss, anak menangis, ditinggal pacar, ada tagihan, debt collector gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu akan muncul emosi-emosi yang ada pada saat itu. Nah, kalau emosi ini yang muncul, maka kita butuh langkah yang tepat dan tidak sesimpel yang pertama.
Langkah yang kedua ini adalah emosi yang ada masa lalu misalnya. Emosi yang ada masa lalu yang membuat kita menjadi sebuah pikiran hingga saat sekarang ini. Dan emosi ini bisa kita kelola dengan langkah yang kedua juga. Langkah yang tepat untuk mengelola emosi ini. Emosi yang negatif yang boleh dikatakan kita kumpulkan menjadi satu dan kita kelola. Cara yang tepat adalah afirmasi. Afirmasi di mana kita bicara pada diri kita sendiri. Kita berkeluh kesah pada diri kita sendiri. Sama teman, keluarga, orang terdekat. Yang terbaik ya kepada Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa. Nah, inilah yang bukan langkah dua afirmasi. Bagaimana cara kita lakukan afirmasi? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengenal dulu emosi apa yang kita alami selama ini, yang kita kumpulkan. Ya bisa dicatat, diingat gitu. Yang kedua, kita bikin skalanya. Emosi yang kita kumpulkan tadi, skala itu ada berapa? 0, misalnya kita bikin skala 0 hingga 10. Nah, emosi yang kita miliki tadi apa? 0, terus setengahnya atau dari angka 10. Nah, ini harus kita ukur. Ini hanya kita sendiri yang bisa mengukur. Hanya orang yang memiliki masalah itu yang bisa mengukur, tidak bisa orang lain. Jadi ibaratnya sebuah indikator. Nah, ini yang harus kita ukur. Kita ukur, oh ternyata masalah saya maksimum di angka 10. Setelah kita tahu angka masalah yang kita hadapi di angka 10 berarti berat. Langkah ketiga yaitu melalui pernapasan, di mana kita tarik napas kita secara mendalam melalui hidung dan kita tahan di dalam perut kita sekira 4 denyutan jantung kita dan kita hembuskan melalui mulut. Ini kita lakukan sampai 3 kali atau boleh lebih sampai kita rasa nyaman. Contohnya, di saat saya menahan napas tadi, saya mendengar denyutan jantung saya sampai 4 kali baru saya lepaskan udara melalui mulut. Langkah keempat, di mana kita harus mengetahui dulu bahwa pada kita manusia ada namanya tender spot. Saya lebih menyebutnya adalah titik emosi. Oke, di mana tender spotnya itu ada di dada kita, ya di sini, istilah kita ada kiri dan kanan. Di sini adalah titik spotnya, ya di sini. Ini ada titik spot yang harus kita gunakan untuk langkah keempat ini. Langkah keempat di mana kita harus mengetahui dulu bahwa dalam diri kita manusia itu ada namanya tanda spot. Tanda spot itu berada di dada kita. Di sini ada 2 titik sebelah kita. Nah, ketika kita sudah tahu begini, langkah berikutnya kita tekan ini, kapan perlu kita putar-putar sambil mengucapkan kata-kata, ya Allah, saya ikhlas. Katakanlah emosi apa yang Anda alami. Kemudian lanjut dengan kalimat, saya pasrah ya Allah. Saya ingin menghilangkan semua emosi yang ada pada diri saya. Saya kembali netral pada emosi saya. Nah, cukup sampai segitu. Nah, untuk kondisi yang keempat ini, ya kita ulang hingga 3 kali. Dan itu diulang 3 kali. Nah, ini adalah tips sederhana bagaimana kita untuk mengolah emosi kita, negatif kita, supaya kita bisa mengelola emosi itu untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Nah, apalagi yang para trader yang sebelumnya pernah mengalami bau jengkol,
punya kasus lain dan lain sebagainya yang membuat trauma, dalam market menjadi ragu-ragu, itu mungkin karena ada emosi yang sebelumnya yang belum tertuntaskan. Nah, disinilah kita memanage dan mengontrol emosi kita supaya kita lebih baik, karena emosi yang kita rasakan itu nanti juga akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi tindakan kita, dan juga mempengaruhi kebiasaan kita, bahkan nasib kita. Inilah kita harus kelola dengan baik dan benar dan tepat, supaya emosi itu dan kedepannya bisa terus kita kontrol, sehingga terbentuklah diri yang lebih baik. Di video selanjutnya saya akan membahas masalah emosi positif. Bagaimana kita mengolah emosi positif supaya kita tidak terlena, karena emosi positif bisa membawa kita ke emosi negatif. Jadi kita harus kontrolkan emosi positif juga, dan itu akan kita bahas di video berikutnya. Saya rasa trik untuk mengolah emosi ini dengan singkat saya berikan, dan jika trik ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, silakan like, subscribe, dan share. Siapa tahu ada teman lain yang membutuhkan informasi ini. Semoga kita semua menjadi manusia yang lebih baik. Oke? Salam.